Hai, selamat datang di iTech Live. Kembali lagi di video tips and trick seputar iPhone. Ini adalah episode kedua di mana segmen ini kami buat untuk teman-teman di luar sana, mau yang udah lama menggunakan iPhone atau mungkin baru pertama kali menggunakan iPhone. Kita share tips triknya biar semakin mahir, biar penggunaan iPhone-nya bisa semakin optimal. So, ikuti terus video ini. Saya Indra. Let's get started. Oke, di episode kedua kali ini gue akan ngebulk ya. Jadi di Safari gue mau bahas ada beberapa tips, lalu di charging ada beberapa tips. Ya, intinya gue pengen sharing tips and trick aja dalam video kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, Safari. Buat teman-teman yang selama ini browsing di iPhone-nya menggunakan Safari, gue yakin pasti di antara kalian banyak yang kalau mau new tab itu kalian masuk dulu ke multitasking kayak gini, lalu klik tombol yang plus kayak gini. Padahal kalian cuma tinggal sesimpel swipe aja ke sini, dia udah new tab teman-teman. Kalian bisa menghemat lebih banyak waktu hanya dengan menggunakan gestur swipe ke kiri seperti ini. Terus kalau misalnya kalian udah ngedive dalam nih, masuk ke sebuah website, lalu kalian masuk lagi ngeklik link gitu kan, kalian udah ngedive banget lah. Terus kalian mau back, karena saking jauhnya kalian harus pikir tadi backnya sampai mana ya. Nah, kalian sebenarnya bisa nge-hold untuk ke tombol back di sini. Kalian hold tab aja dan di sini kelihatan nih untuk history websitenya. Jadi kalian benar-benar bisa backward ke halaman website mana yang kalian inginkan. Jadi nggak perlu back ini bukan, oh bukan, back ini bukan gitu loh. Misalnya gue pengen mundur 2 halaman sebelumnya dan ya gue udah kembali ke halaman semula. Jadi tanpa harus ribet back lagi gitu loh. Begitupun juga untuk yang forwardnya juga bisa kalian hold tab di sini dan kalian bisa forward ke menuju link URL website yang kalian inginkan. Terus sama halnya seperti new tab tadi ya. Kalau misalnya kalian mau multitasking melihat website-website yang kebuka kayak gini, sebenarnya kalian nggak perlu nge-tap tombol yang ini, kalian tinggal swipe up aja lagi kayak gini. Sesimpel itu teman-teman. Jadi ini benar-benar instant akses banget kalau misalnya kalian lagi browsing banyak atau multiple tabs dan kalian pengen pindah-pindah. Ini tinggal ditowel aja di bagian URL sini, dia langsung ke multitaskingnya. Dan kalau misalnya kalian kayak gua nih, untuk tabnya banyak banget nih, kayaknya udah sekitar 2 mingguan gua nggak bersih-bersih ya kan. Kalau misalnya kalian mau hapus-hapusin tab di multitasking Safari kalian nggak perlu atu-atu kayak gini. Kalian bisa melakukan sesimpel hold tab di bagian yang tab sini, lalu di sini ada opsinya nih, move to tab group, new private tab, new tab, close all 28 tabs, close this tab juga bisa. Kita bisa close yang tab satu ini aja, atau kita langsung aja nih close all 27 tab. Bam, udah sekarang Safari kalian bener-bener bersih. Terus jangan lupa juga kalian bisa akses ke bagian setting, lalu kalian ke Safari di bagian bawah sini. Nah, Safari ini buat kalian yang selalu mengeluhkan ya, iPhone gua kok kayak rada jadi lelet, atau iPhone gua tuh jadi mulai aneh-aneh nih karena keseringan buka website yang aneh-aneh gitu. Nah, kalian rajin-rajin lah kalau misalnya emang di Safari kalian itu nggak ada data-data penting, clear history and data. Jadi ini akan nge-clear semua cache, semua cookies yang ke-save di Safari teman-teman, khususnya buat teman-teman yang suka ngedive ke URL website yang asing gitu ya, yang rawan dengan hal-hal yang aneh-aneh lah. Contohnya kayak kalian lagi nonton film apalah segala macam itu, kadang ada aja nih muncul pop-up yang mengganggu. Dan beberapa teman-teman juga mengeluhkan tiba-tiba di kalendernya suka ada pop-up event atau pop-up apa, padahal sepengalaman kalian, seingat kalian tidak pernah nge-add itu. Nah, untuk ngefixnya sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal masuk kalender aja kayak gini. Nah, lalu di bagian kalender ini kalian tap yang kalender tengah sini. Nah, di sini ada order nih. Jadi biasanya itu kalian nggak sengaja kepencet subscribe untuk entah reminder atau kalender nih. Contohnya kayak gini. Ini sengaja gua add hari libur Indonesia. Jadi kelihatan ya kalau kalian lihat nih Isra Miraj ya kan, Saturday 18 Februari. Jadi buat tanda kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu teman-teman, kurang lebih kerjanya. Di sini gua add hari libur Indonesia, subscribed statusnya di sini. Nah, kalau misalnya gua delete ya tinggal unsubscribe gitu. Jadi intinya seperti itu. Di kalender kalian sudah terpasang kayak buat reminder, jadi sering muncul terus, dan itu digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk promo-promo apa segala macem gitu. Jadi ya hati-hati pada saat kalian lagi internetan. Walaupun keunggulan iPhone adalah imunitas atau durability untuk terancamnya virus, tapi tidak selalu menjamin kalau iPhone kalian itu 100% udah pasti aman. Nah, buat teman-teman di luar sana yang selama ini menggunakan iPhone-nya itu lebih
seringnya tuh pakai satu tangan gitu ya, atau ada suatu hal yang membuat kalian terpaksa menggunakan iPhone dengan satu tangan. Tahu nggak sih kalian kalau misalnya kalian lagi ngetik sesuatu atau apapun lah aktivitas yang memunculkan keyboard pada iPhone kalian, pada saat kalian hold di bagian emoji sini, nah ini kan ada pilihan keyboard settingnya, mau yang English atau ya bahasa lain kalau misalnya kalian udah setup sebelumnya. Dan di bawahnya sini ada pengaturan untuk keyboardnya, ada yang panah ke kiri, ada panah ke kanan. Jadi ini intinya adalah kalau misalnya yang kalian pilih panah ke kanan, keyboardnya akan geser ke kanan. Jadi kalau misalnya kalian lagi megang iPhone di sebelah kanan dan kalian pengen ngetik dengan satu tangan pakai tangan kanan kalian bisa menggunakan fitur yang geser ke kanan ini. Jadi ini nge-reach lebih gampang tuh. Gua ke Q aja gua langsung wey. Asik nih. Tuh, ini kayak kalian lagi ngetik di iPhone yang I don't know 4 inch atau 5,4 inch ya. Jadi ini mirip banget. Untuk normalnya kalian bisa tap yang panah ke sini, dia akan balik ke normal lagi, center lagi gitu. Dan ini tentu akan lebih renggang dari yang tadi. Jadi gitu ya. Kalau misalnya keadaannya kalian lagi megang pakai tangan kiri gitu, misalnya kalian tinggal hold tap di bagian emoji, lalu pilih yang tanda panah ke kiri kayak gini dan dia akan geser sendiri keyboardnya kayak gini. Asoy. Seriously ini memudahkan banget dan ya ini harusnya bekerja untuk segala macam kondisi di dalam aplikasi manapun yang emang memunculkan keyboard. Kalian tinggal hold tap aja di bagian emojinya. Buat teman-teman pengguna iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Mulut kita harus bedain ya biar nggak kayak kalau misalnya kalian sudah cukup muak dengan fitur Dynamic Island. Misalnya kalian lagi dengerin lagu kayak gini kan, otomatis di Dynamic Islandnya dia akan no playingnya apa gitu. Nah ini sebenarnya bisa kalian slide aja untuk ngilangin, balikin ke normal lagi gitu ya kan. Untuk munculinnya lagi tinggal di slide kayak gini aja. Jadi kalau misalnya gue bosen gitu kan, apaan sih ini Dynamic Island, norak, tinggal di slide aja seperti itu. Oke, lalu berikutnya adalah seputar ringtone. Tahu nggak sih kalau misalnya kalian tuh bisa bikin custom vibration namanya. Untuk caranya kalian masuk ke setting, lalu ke bagian sound and haptic, lalu ya kalian tinggal pilih aja custom vibration apa yang kalian ingin rubah. Misalnya text tone, SMS gitu ya. Ini kan kita kayak biasa ya, tinggal milih suara-suaranya. Nah di atas ini ada vibration. Ini bisa kita set default aksen. Ini nggak kedengeran. Ini cuma kerasa kalau misalnya kalian pegang iPhone-nya ya. Kalian bisa sambil praktek. Nah kita bisa create new vibration di sini. Dan caranya nih unik banget. Tinggal kita tap aja kayak gini. Tuh ada motionnya sedikit. Dan ini kalau kita play, kita cross check dulu. Oke, jadi kayak dertnya tuh sesuai irama kita gitu. Atau buat kalian yang ngerti sandi Morse atau apa gitu kan, ini tinggal kita save aja. New vibration misalnya kita save buat SMS misalnya gitu kan. Nih di bawah sini ada custom SMS, kita checklist. Jadi kalau misalnya ada text tone, ada notifikasi apa segala macam, vibrationnya itu sesuai dengan apa yang udah kita custom tadi. Gunanya ini apa? Gunanya adalah kalau misalnya kalian lagi silent, lagi tidak berdering gitu ya, kalian lagi meeting, kalian bisa mengenali notifikasi dari getaran di celana kalian gitu. Nah tadi untuk text message-nya, untuk ringtone-nya gue akan bikin vibration, create new vibration, misalnya gitu kan ya dulu. Oke, 2 kali stop, kita cek dulu. Gitu kan. Oke, kita save tab misalnya. Dan ini bisa kalian banyak banget patternnya, bisa kalian sesuai keinginan kalian. Ya harusnya ini akan ngebantu banget pada saat kalian lagi mode silent. Kalau misalnya kalian lagi di kantong, lagi meeting atau lagi seru sama teman-teman, kalian bisa ngenalin. Khususnya buat kalian yang nggak pakai Apple Watch ya. Kalau pakai Apple Watch kalian tinggal lihat aja gitu. Tapi kalau misalnya tidak pakai Apple Watch ya kalian bisa langsung mengidentifikasi notifikasi barusan itu notification kah, telepon kah, segala macem. Dan di video sebelumnya gue udah nge-share juga tips iPhone di episode 1 lalu. Kalau misalnya kalian lagi ngedive di dalam setting kayak gini udah dalam banget gitu kan, kalian pengen balik, tinggal di hold aja nih yang di bagian kiri atas ini. Ini ada pilihannya, kalian mau balik ke ringtone, sound and haptic, atau ke tampilan setting di depannya sini. Dan kalian juga bisa ngelakuin itu pada saat kalian di home screen kayak gini. Untuk settingnya tinggal di hold aja, kalian mau akses ke baterai, cellular data, wifi, bluetooth. Jadi ini udah lama sebenarnya, dari zaman iPhone 6s, zaman pertama kali Apple memperkenalkan 3D Touch ya, sekarang Haptic Touch namanya karena layarnya udah nggak ditekan. Jadi ini sangat memudahkan banget. Misalnya kalian pengen konekin TWS baru, earphone baru, hold aja di sini langsung ke bagian bluetooth gitu. Jadi nggak usah masuk pilih-pilih
pilih-pilih. Ini akan menghemat banyak sekali waktu gitu. Dan ini tentunya juga berfungsi untuk aplikasi third party, untuk YouTube bisa langsung akses shorts, untuk subscription dan lain-lainnya lah. Begitupun juga untuk Instagram, kalian cek-cek aja sendiri lah pokoknya. Dan lagi-lagi ini saya hanya ingin mengingatkan sebuah tips jadul gitu ya, the old tips. Biasanya kalian kalau mau akses multitasking, kalian slide dari bawah ke atas kayak gini kan, lalu kalian pilih aplikasinya yang mana. Barangkali ada yang lupa, gue mau ngasih tau aja kalau kalian mau pindah aplikasi itu cuma tinggal slide kayak gini aja tuh sebenarnya bisa teman-teman. Jadi nggak perlu kalian slide ke atas lalu kalian pilih aplikasi apa tadi yang kalian pengen buka gitu. Jadi untuk pindah-pindah aplikasi itu sesimpel slide kayak gini aja teman-teman. Dan ini sering banget gue lakuin kalau misalnya gue lagi running beberapa aplikasi yang multitask gitu ya, pindah-pindah terus gitu kan. Dan buat kalian yang suka bersih-bersih atau beresin home screen, jangan lupa juga kalau misalnya kita tuh bisa memilih berbagai macam aplikasi. Misalnya gue tahan kayak gini, nggak usah satu-satu gitu dipindahin mau ke belakang, ke depan. Kalian bisa multiple apps. Ini kan udah ditahan nih, pilih aja misalnya video atau Shazam atau YouTube Kids. Ini ngumpul semua nih, ada 4 aplikasi, Disney Hotstar atau kalkulator segala macem tuh 7. Ini mau kalian pindahin ke page sebelumnya, page belakang, atau kalian bikin folder, kalian hold kayak gini, dia akan langsung bikin folder kayak begini. Jadi sesimpel itu aja, nggak usah satu persatu lagi. Tentunya di iOS terbaru juga di bagian halamannya ini kita bisa langsung akses Spotlight Search untuk search apapun gitu ya. Biasanya kita nyari aplikasi atau nyari apapun dari Google, dan kita juga bisa sebenarnya langsung slide kayak gini untuk pindah halaman kalau misalnya kalian lagi bosen nge-swipe gitu kan. Dan kalau misalnya ini ditahan, kita juga bisa untuk akses halaman mana yang mau kita hilangkan gitu, kita hide atau disembunyikan. Jadi kalau misalnya 2 halaman terakhir ini gua hide, home screen gue cuma jadi 3 di sini. Nah untuk munculinnya lagi kalian ya kayak tadi aja, tinggal di checklist kayak gini. Ini kalau nggak salah di fitur iOS 13, 14 lupa lah pokoknya. Nah terakhir gue mau bahas soal perchargingan ya kan. Ini by the way gue lagi pakai kabelnya Movi ya. Kalau kalian yang mau nyari third party aksesoris, gue bisa rekomendasiin Movi karena dia udah MFI juga. Terus pemain lama lah, dari zaman iPhone 6 tuh dia udah main aksesoris buat iPhone. Nah kalau misalnya kita lagi charging iPhone kita, ini quick tips aja sebenarnya buat teman-teman. Sebenarnya gue bisa bikin video terpisah tapi gue masukin dalam video kali ini aja. Kalau misalnya kalian pengen pengecasan kalian itu lebih optimal, lebih cepat gitu ya, kalian sebenarnya bisa dengan metode menggunakan airplane mode. Kalau misalnya kalian pengen tetap nggak mau ketinggalan dengan notifikasi, silahkan aktifin wifi-nya. Tapi kalau misalnya kalian memang ya udah gue mau fokus di cas aja iPhone-nya, wifi-nya bisa dimatiin. Jadi ngecas dalam posisi airplane mode itu pastinya akan jauh lebih optimal, lebih cepat untuk pengisian dayanya. Apalagi kalau kalian udah pakai fast charging untuk kepala chargernya. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih cepat lagi, kalian bisa kombinasikan metode sebelumnya, ngecas sambil airplane mode ditambah low power mode nih. Untuk munculin low power mode di sini kalian bisa masuk ke setting, lalu kalian tinggal masuk ke bagian control center dan kalian tambahin aja deh nih yang pengen kalian tambahin, dan jangan lupa tambahin low power mode-nya biar low power mode-nya muncul di bagian bawah sini. Dah ini udah airplane mode, udah low power mode. Wah, ini sih udah kencang banget harusnya ngecasnya kalau iPhone-nya lagi tidak kalian pakai. Dan korelasi antara baterai sebuah perangkat, gak hanya iPhone ya, elektronik itu biasanya antara baterai sama temperatur. Kalau misalnya temperaturnya panas, otomatis dia akan, kalau ke posisi charging dia pengisiannya akan semakin lambat. Kalau posisi nggak charging, kalau temperaturnya tinggi dia akan ngedrain baterai tentunya. Buat teman-teman yang pakai casing yang bisa dibilang bulky gitu ya, atau yang benar-benar full cover kayak gue lagi pakai case Apple leather case di sini. Kalau misalnya kalian pengen lebih optimal ya bisa dicopot aja casingnya kalau udah posisi di rumah gitu ya. Jadi biar suhunya ini terjaga tetap adem. Apalagi kalau ruangan kalian AC, kita udah airplane mode juga tadi, nggak ada signal yang running segala macem, wifi juga off, udah LPM juga low power mode. Harusnya beberapa tips ini akan membantu buat teman-teman yang lagi ngejar chargingan gitu. Misalnya kalian ada waktu sekitar 10 menit 20 menit untuk charging, harusnya akan bisa lebih optimal lagi. Dan ya terakhir, buat kalian yang pengen baterai health-nya aman, menurut gue mulai dari kebiasaan kalian untuk charging dulu. Kalau misalnya kalian lagi charge kayak gini ya nggak usah dicopot pasang. Kalau misalnya masih pengen kalian pakai iPhone-nya ya nggak usah di-charge dulu aja gitu mendingan. Terus kalau misalnya kalian charging itu baiknya di angka 20%. Lalu apakah aman overcharge gitu? Charging sampai 100% dibiarin gitu? Harusnya aman-aman aja, karena kalau kalian biasa main di MacBook itu ada hitungan cycle count-nya, begitupun juga dengan iPhone-nya. Jadi ya metodenya kurang lebih sama. Cycle baterai iPhone dari 100 ke 0, 100 ke 0, 100 ke 0 secara penuh itu baru dia akan mengurangi baterai health. Dan pada saat baterai health kalian di posisi 97,
94, 95 itu nggak masalah. Bahkan kalau posisinya servis pun kalau dirasa masih aman, nggak ngedrain, masih awet, ya pakai aja gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah terlalu didengerin lah yang di luar sana. So itu dia tips trik seputar iPhone kita dalam episode kedua kali ini. Semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu, atau mungkin yang sebelumnya emang udah tahu tapi jadi keinget lagi gitu. Dan feel free banget buat teman-teman yang mau ralat, mungkin gua ada salah ngomong atau ada salah praktek dalam video kali ini, atau mungkin mau nambahin, silahkan banget di kolom komentar di bawah biar teman-teman di luar sana yang lagi nontonin video ini jadi nambah referensinya setelah bacain komentar-komentar kalian, dan terima kasih untuk itu. Thank you juga buat kalian semua yang sudah menantikan video-video dari Acek Live. Semoga teman-teman yang baru pakai iPhone pertama kali bisa semakin mahir menggunakan iPhone-nya setelah menonton video-video dari Acek Live. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum biar selalu up to date kalau misalnya kita upload video baru. So, I'll catch you guys on our next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.